untuk kita berdua. Wow, 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 tiada yang dapat menghalangnya. Kita berdua terus bercinta selamanya. Halo guys, kok burem? Nah, kalian penasaran gak sih kami menjelaskan video apa? Kali ini kami akan membahas tentang manajemen SDM. Jika kalian ingin tahu selanjutnya, stay tune terus ya guys. Bye-bye. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengertian SDM. Jadi teman-teman, SDM adalah semua individu yang terlibat dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan, instansi maupun kelompok yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan serta tenaga untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi, SDM bukan hanya sekedar jumlah yang ada di dalam organisasi, tetapi juga mencakup kualitas potensi, kontribusi yang dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah organisasi. SDM memegang peranan yang sangat penting. Hal ini karena manusia merupakan penggerak utama dari semua kegiatan. Sumber daya lain seperti mesin, teknologi, dan modal yang tidak bisa berjalan tanpa adanya manusia yang mengelola dan menggunakannya. Oleh karena itu, SDM sering disebut sebagai aset paling berharga dalam suatu organisasi. Selain itu, SDM juga memiliki peranan dalam berbagai macam proses penting seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pekerjaan. Misalnya, dalam tahap perencanaan, SDM berperan dalam menyusun strategi dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian, dalam pelaksanaan, SDM menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dan dalam evaluasi, SDM menilai hasil kerja untuk mengetahui apakah tujuan sudah mencapai atau belum. Kualitas SDM juga sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. SDM yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja yang baik akan mampu bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya, kualitas SDM rendah, maka kinerja organisasi juga ikut menurun. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam sebuah perusahaan. Di dalam terdapat manajer, karyawan, dan juga staf lainnya. Semua itu merupakan bagian dari SDM yang bekerja sama untuk mencapai target perusahaan, seperti meningkatkan keuntungan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selain itu, SDM juga terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini, SDM dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih, seperti mampu beradaptasi dengan teknologi, berpikir kreatif, dan bekerja sama tim. Hal ini menunjukkan bahwa SDM tidak hanya penting tetapi juga harus terus meningkatkan kualitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa SDM adalah faktor utama dalam suatu organisasi yang berperan sebagai penggerak kegiatan dan penentu keberhasilan mencapai tujuan. Mengapa sumber daya manusia perlu dikelola? Sumber daya manusia merupakan permasalahan perusahaan yang penting dikarenakan hal sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain seperti bahan mentah, alat-alat mesin, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Yang kedua, sumber daya manusia menciptakan efisiensi, efektivitas, dan juga produktivitas perusahaan. Yang ketiga, melalui sumber daya manusia yang efektif, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang fungsi dari manajemen SDM. Manajemen SDM memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi manajerial dan juga fungsi operasional. Fungsi manajerial memiliki fokus pada strategi dan juga pemikiran jangka panjang dan bagaimana menyelaraskan antara manusia dengan visi perusahaan. Berikut ini kita akan bahas mengenai beberapa poin penting dari fungsi manajemen SDM. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fondasi awal dari segala tindakan ke depannya. Tanpa perencanaan, tentunya semua akan berakhir tidak baik karena tidak adanya arah yang jelas tentang keberlanjutan ke depannya. Yang kedua yaitu adalah organizing atau pengorganisasian. Organisasi ini adalah tahap mensinkronisasi. Tujuannya sendiri adalah memastikan bahwa tidak adanya tabrakan kepentingan ataupun kekosongan tanggung jawab. Memastikan setiap orang tahu apa yang harus dilakukan dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab. Setiap orang juga harus ditempatkan sesuai dengan bakatnya ataupun istilahnya bisa dibilang sebagai passion to position. Oke, setelah dari organizing, kita
kita masuk ke activating. Nah, di activating ini merupakan bagian yang paling sulit. Karena bisa dibilang sebagai apa ya? Kita akan berurusan dengan perasaan manusia yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menciptakan ruang yang aman dan nyaman, dan juga para atasan dan bawahan itu saling bekerja sama. Tidak adanya sebuah perbedaan antara atasan dan bawahan. Jadi mereka itu saling bekerja sama dan saling membantu. Jadi tidak ada ruang lingkup yang toksik atau yang saling menghakimi. Nah, setelah dari activating kita masuk ke controlling. Controlling adalah tahap refleksi dan koreksi tanpa sebuah penghakiman. Jadi di sini kita mengevaluasi dan membimbing bersama-sama. Barulah sebuah tujuan itu dapat tercapai dengan sempurna. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi operasional. Fungsi ini adalah langkah-langkah teknis nyata yang dilakukan oleh manajemen SDM dalam mengelola karyawan dari hari pertama mereka masuk hingga hari terakhir mereka bekerja. Nah, fungsi operasional tidak lagi bicara soal rencana, tapi bicara soal pelayanan. Jika fungsi manajerial merencanakan budaya bebas toksik, maka fungsi operasional adalah melakukan mediasi saat ada konflik antar rekan kerja. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang akan saya jelaskan dari fungsi operasional. Yang pertama, yaitu adalah fungsi pengadaan. Fungsi ini adalah gerbang utama dari tugas operasional. Di sini adalah menyaring siapa saja yang boleh masuk ke dalam organisasi Anda. Bukan hanya mencari orang yang pintar secara teknis, tapi juga yaitu mencari orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan budaya perusahaan yang sehat. Oke, yang kedua itu adalah fungsi pengembangan. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan keterampilan atau seminar kepemimpinan ataupun khusus. Karyawan akan merasa bertumbuh karena salah satu kunci kesehatan mental adalah perasaan bahwa diri mereka itu mengalami kemajuan dan dihargai melalui ilmu yang baru. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi integrasi. Ini adalah fungsi yang menyatukan berbagai ide dalam satu tujuan, membangun kerjasama tim dan memastikan komunikasi internal berjalan lancar dan mediasi konflik jika terjadi perselisihan. Tujuannya sendiri yaitu untuk menciptakan keselarasan. Yang terakhir itu adalah fungsi pemeliharaan. Fungsi ini adalah tentang keberlanjutan, menjaga kondisi fisik dan mental karyawan tetap prima. Tindakan ini meliputi penyediaan fasilitas kesehatan, jaminan keselamatan kerja, hingga program kesejahteraan seperti konseling psikologis. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan dari manajemen SDM. Yang pertama yaitu adalah tujuan organisasional. Tujuan utama dari manajemen SDM adalah memastikan bahwa setiap individu di dalam perusahaan berkontribusi secara langsung untuk mencapai target perusahaan. Yang kedua yaitu adalah fungsional. Tujuan ini berfokus untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Jika gagal di tujuan fungsional, perusahaan akan mengalami pemborosan karena terlalu banyak staf ataupun kegagalan operasional karena kekurangan orang yang ahli dalam bidangnya. Nah, yang ketiga itu adalah tujuan kemasyarakatan. Sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan harus memberikan dampak positif. Perusahaan harus mematuhi aturan hukum ketenagakerjaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Yang terakhir yaitu adalah tujuan personal. Tujuan yang paling krusial dan loyalitas adalah membantu karyawan mencapai tujuan pribadi mereka melalui pekerjaan. Ketika tujuan pribadi karyawan sejalan dengan perusahaan, maka terciptalah dedikasi yang tulus. Kali ini saya akan membahas tentang peran manajemen SDM. Peran pertama dari manajemen SDM adalah melakukan analisis jabatan, yaitu menentukan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi dari setiap pekerjaan. Hal ini penting agar setiap posisi diisi oleh orang yang tepat. Selanjutnya, manajemen SDM merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan melakukan rekrutmen. Artinya, perusahaan harus mengetahui berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dan mencari kandidat yang sesuai. Setelah itu, dilakukan proses seleksi calon pekerjaan untuk memastikan kandidat yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria. Kemudian, karyawan yang diterima akan melalui penempatan dan orientasi agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja dan memahami tugasnya.
Manajemen SDM juga berperan dalam menentukan upah, gaji, dan kompensasi sehingga karyawan mendapatkan hak yang adil sesuai kontribusinya. Selain itu, perusahaan juga memberikan insentif dan kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi kerja. Terakhir, pada bagian ini dilakukan evaluasi kinerja yaitu melalui hasil kerja karyawan sebagai dasar untuk pengembangan dan perbaikan. Peran berikutnya adalah mengkomunikasikan aturan, memberikan penyuluhan dan menegakkan disiplin kerja. Hal ini penting agar tercipta lingkungan kerja yang tertib dan profesional. Manajemen SDM juga bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sehingga karyawan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensinya. Selanjutnya, penting untuk membangun komitmen kerja agar karyawan memiliki rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap perusahaan. Perusahaan juga harus menempatkan keselamatan kerja dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman. Selain itu, manajemen SDM memberikan jaminan kesehatan sebagai bentuk perlindungan bagi karyawannya. Jika terjadi masalah, SDM juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan agar konflik tidak berlarut-larut dalam akhir manajemen SDM. Manajemen SDM membantu menyelesaikan keluhan serta menjaga hubungan baik dengan karyawan sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis. Oke, selanjutnya yaitu konsep manajemen SDM. Penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Secara makro, fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserai tugas dalam pengelolaan SDM, seperti Departemen Tenaga Kerja. Secara mikro, fungsi-fungsi MSDM secara fungsi operasional berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. SDM yang sudah terikat pada suatu organisasi formal, perusahaan industri berdasarkan suatu kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerjasama, disebut SDM pada status mikro. SDM yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu organisasi disebut SDM pada status makro. Oke, ini saya akan menjelaskan tantangan sumber daya manusia yang terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Internal, yang pertama yaitu kesenjangan keterampilan. Artinya, perusahaan sulit menemukan tenaga kerja yang memiliki soft skill dan hard skill yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu kinerja dan produktivitas. Artinya, perusahaan menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, yakni teknologi. Artinya, perusahaan harus mampu menyesuaikan karyawan dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang. Yang keempat, yaitu budaya organisasi. Artinya, perusahaan perlu membangun nilai dan kebiasaan kerja yang positif agar karyawan lebih loyal dan nyaman. Yang kelima, yaitu serikat pekerja. Artinya, perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan serikat pekerja agar tidak terjadinya konflik. Yang terakhir yaitu keseimbangan kerja dan hidup. Artinya, perusahaan perlu memastikan karyawan dapat membagi waktu antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Selanjutnya yaitu eksternal. Yang pertama yaitu perubahan yang cepat. Artinya, perusahaan harus cepat beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. Yang kedua yaitu globalisasi. Artinya, perusahaan harus siap bersaing dengan tenaga kerja dan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Artinya, perusahaan wajib mengikuti aturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Keempat, kekurangan ketenaga kerjaan terampil seperti sulit mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar ahli atau kompeten di bidang tertentu. Yang terakhir yaitu perkembangan pekerjaan. Artinya, jenis pekerjaan terus berubah sehingga perusahaan harus menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja apa yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. SDM memiliki peran dan manfaat yang sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tanpa adanya SDM, organisasi tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak ada yang mengelola.
dan juga menjalankan kegiatan. Manfaat yang pertama adalah sebagai penggerak utama dalam organisasi. SDM menjalankan seluruh aktivitas dari kegiatan operasional hingga pengambilan keputusan, sehingga organisasi dapat berfungsi dengan baik. Manfaat yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik akan mampu bekerja lebih efektif dan efisien. Hal ini akan berdampak pada meningkatkan hasil kerja, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, SDM juga berperan penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang tepat sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi agar tujuan dapat tercapai. SDM yang berkualitas, keputusan yang diambil akan lebih matang dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Manfaat berikutnya adalah menciptakan inovasi. SDM yang kreatif yang memiliki pemikiran terbuka dapat menghasilkan ide-ide baru dan bermanfaat bagi perkembangan organisasi. Inovasi ini bisa berupa produk baru, cara kerja yang lebih efektif, atau strategi baru dalam menghadapi persaingan. Selain itu, SDM juga berperan dalam meningkatkan daya saing organisasi. Dengan tenaga kerja yang kompeten, organisasi akan lebih mampu bersaing dengan organisasi lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Manfaat lainnya adalah mengembangkan kerjasama tim. SDM yang mampu bekerja sama dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Hal ini sangat penting karena kerjasama tim dapat mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Tidak hanya itu, SDM juga berperan dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Dengan adanya SDM yang berkualitas dan loyal, organisasi dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat SDM sangat besar, mulai dari penggerak organisasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan inovasi, hingga meningkatkan daya saing dan kerja sama tim. Oke, di sini kami mengambil kasus yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritek. Perusahaan tersebut mengalami krisis keuangan akibat beban utang dan penurunan permintaan pasar yang berujung pada PHK massal dan menurunnya kinerja karyawan. Analisis. Akar masalah tersebut berasal dari kelalaian manajemen resiko utang, ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan pasar, serta lemahnya perencanaan sumber daya manusia. Terjadi mismatch antara jumlah tenaga kerja dan kebutuhan produksi, sehingga perusahaan mengalami kelebihan tenaga kerja saat permintaan pasar menurun. Solusi yakni perusahaan perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia yang lebih adaptif, meningkatkan komunikasi yang transparan, serta memberikan kompensasi dan program dukungan bagi karyawan yang terdampak PHK. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan MSDM adalah proses pengelola tenaga kerja melalui perencanaan, rekrutmen, pengembangan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. SDM berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan menggerakkan sumber daya lain, sehingga harus dikelola dengan baik meskipun menghadapi tantangan seperti teknologi dan globalisasi. MSDM yang efektif mampu meningkatkan tenaga kerja perusahaan serta kesejahteraan karyawan. Sekian dulu penjelasan kami dari kelompok 6 tentang manajemen SDM. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Selesaikan. Ayo.